Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sesi ini ya, karena sebelumnya saya menjelaskan sesi perintah 2D Sketch. Nah, pada kesempatan yang sekarang atau hari ini, saya akan menjelaskan perintah 3D model. Waktu kemarin sudah saya tunjukkan ya untuk perintah 2D Sketch-nya yang di bagian atas seperti ini. Ada beberapa pengerjaan dan juga caranya. Di sini sudah ada semua, mungkin nggak perlu saya contohkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang perintah 3D model. Jadi perintah 3D model hari ini adalah ada beberapa istilahnya Pak ya. Perintah yang digunakan untuk merubah dari sketch 2 dimensi menjadi 3D model atau dalam bentuk 3 dimensi. Ini masih dengan project yang sama, kemudian pilih create, pilih yang standar ya. Nah, ini perintahnya di mana? Perintahnya di 3D model. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada perintah extrude ya. Extrude biasanya kalau ketika kita arahkan ke sini itu ada keterangannya. Jadi create a feature or body by adding depth to profile. Jadi intinya itu membuat fitur body atau bentuk 3 dimensi dengan menambahkan dip atau ketinggian. Jadi kalau yang ini lebih ke merubah bentuk 3 dimensi ke dalam merubah ke 2 dimensi ke 3 dimensi dengan cara menambahkan tingginya atau ketebalannya atau juga kedalaman sebuah profil dengan ukuran tertentu. Untuk fitur extrude ini kita harus menentukan profil output operation. Selain itu yang penting juga pada fitur ini adalah distance atau jarak atau tingginya atau tebalnya. Kemudian akan tetapi pada tingkat dasar fitur extrude yang paling sering digunakan yaitu fitur distance dan juga fitur all. Jadi distance itu nanti kita bisa menentukan tebalnya berapa atau tingginya berapa. Kemudian tapi sebelum menggunakan perintah 3D model nih, ketika saya klik maka di sini nggak akan bisa. You need 2D sketch to create an extrude feature. Jadi sebelum kita menggunakan perintah extrude, kita harus membuat sketch terlebih dahulu. Kemudian di sini ada perintah namanya revolve. Ya. Revolve itu sebelahnya dari extrude. Di sini juga ada penjelasannya. Create feature or body by revolving one or more sketch profile about an axis. Jadi revolve ini membuat profil 3 dimensi untuk membentuk bentuk-bentuk silindris dengan cara memutar suatu profil terhadap sumbu yang ditentukan. Untuk membentuk part ini, perlu ditambahkan dahulu profile axis, output, dan operation axis atau sumbu yang dapat berupa garis pada profil atau garis bantu maupun garis sumbu. Adapun yang perlu diperhatikan adalah sumbu profil harus terdapat dalam satu bidang yang sama. Kemudian kita bisa menentukan ada sumbunya itu mau pas di sketch atau dikasih distance atau jarak. Kemudian ada perintah namanya hole. Nah, perintah hole itu untuk membuat lubang ya. Nah, create hole based on sketch point or other geometry. Jadi membuat lubang menggunakan perintah sketch point. Nah, yang waktu kemarin itu sudah saya terangkan. Nah, ini kan saya kasih contoh setiap pengerjaannya. Misal, saya akan membuat sebuah part atau saya pilih XY. Nah, saya pilih exit plane saja karena nanti saya akan menggunakan perintah extrude dan juga perintah revolve. Jadi saya akan membuat sebuah persegi di sini, rectangle. Misal saya akan masukkan ukuran 50 kali 50, enter. Kemudian saya juga bikin garis nih. Saya bikin garis line di sini. Kemudian saya rubah menjadi garis sumbu dengan cara klik garisnya, kemudian arahkan ke center line. Maka akan jadi garis seperti ini. Kemudian saya finish.
Nah, saya akan mencoba garis atau mohon maaf, extrude terlebih dahulu. Ketika saya pilih extrude, maka di sini biasanya sudah otomatis. Sudah mengeklik otomatis profilnya. Misal saya masukkan 50. Kemudian enter. Nah, jadi untuk extrude tadi itu hanya menambah tinggi. Sekarang saya undo terlebih dahulu. Kemudian saya rubah nih dari garis yang saya extrude menjadi merubah ke revolve. Apa yang terjadi kira-kira? Saya klik revolve. Nah, maka di sini akan sudah otomatis karena saya sudah membuat garis sungguhnya seperti ini. Maka apa yang terjadi? Yang tadinya itu garis kotak akan menjadi bentuk silindris karena dia terrevolve. Ini juga bisa diatur diameternya dengan cara apa? Dikasih apa namanya? Dimensi ya. Misal nih kita lanjut saja sampai sini. Kemudian ada namanya perintah hole ya. Jadi perintah hole itu yang tadi kita bisa membuat apa namanya lubang dengan cara hanya membuat poinnya saja. Contoh, saya arahkan kursor ke depan sini, saya klik kiri terlebih dahulu, habis itu klik kanan, pilih new sketch. Oh bentar, kok langsung hole? New sketch dulu. Nah, terus saya nih bikin poin di sini. Ya, bikin poin. Nah, sebenarnya kita juga bisa ngatur dimension poinnya ke sini. Nah, nih yang waktu itu tadi untuk perintah project geometry yaitu untuk membuat garis bantu. Caranya klik project geometry, klik ini. Maka di sini ada garisnya kuning. Biasanya kan kalau garisnya kuning itu untuk project geometry. Baru kita bisa ngatur dimensi. Nah, saya pilih 0. Kemudian saya bisa ngatur ketinggian dari ini. Misal 100. Kemudian enter. Habis itu finish. Kemudian saya pilih hole. Maka di sini biasanya udah otomatis. Nah, kalau di hole ada beberapa jenis perintah dari hole. Ada clearance ya. Clearance itu jadi menggunakan toleransi khusus ya. Ada fitnya, kemudian ada size-nya. Ada juga tapered hole. Jadi tapered hole itu lebih ke ulir. Kita juga bisa membuat ulir. Misal nih, saya menggunakan isometric profile. Nah, distance-nya di sini kita bisa to distance atau through all. Kalau through all berarti dia apa namanya? Tembus semua ya. Size-nya misal saya rubah menjadi 20. Kemudian saya oke. Maka di sini udah otomatis ada lubang atau hole 2 diameter M20. Kemudian nih, saya mau ngecek ya, nanti di sini ada nggak? Oh, belum ada ya. Ada namanya inspect. Jadi inspect ini fungsinya untuk kita mengukur ya. Jadi ketika kita gambar pun nanti kita bisa ngecek. Bener nggak sih tadi kita bikin apa namanya hole-nya ini distance-nya atau ukurannya 20. Ya, kita arahkan ke sini. Nah, kenapa di sini keterangannya adalah 17,25? Ketika kita lihat lagi di sini, klik kanan, edit feature. Nah, di sini keterangannya adalah size 20 dengan M 20 kali 2,5. Jadi memang mungkin ukurannya nggak langsung pas di 20, tapi sudah dikurangi dengan ketinggian ulirnya. Seperti itu. Kemudian ada juga perintah shell. Nah, shell itu fungsinya, misal nih, saya undo lagi, biar setiap perintah itu kita bisa contohkan ya. Nah, shell itu lebih ke seperti ini. Saya extrude saja. Oke, saya akan bentuk ini menjadi apa ya? Di sini kan keterangannya fungsinya untuk memotong material sisi dalam, luar, kedua sisi dengan ketebalan tertentu. Jadi kita bisa nih membuat profil bagian dalamnya itu kosong. Caranya
pilih cell. Nah, di sini ada keterangan remove faces. Saya pilih yang atas. Kemudian di sini ketebalannya 1 mili. Misal mau saya tebelin, saya rubah menjadi 2 mili. Dan oke. Nah, bagian sini, bagian dalamnya itu sudah nggak ada. Caranya bisa kita menggunakan orbit. Kita lihat seperti ini. Jadi seperti bentuk kotak ya. Jadi ini untuk memudahkan mau bentuk profil rangka atau berupa bentuk-bentuk yang bagian dalamnya itu kopong. Oke. Ini juga fungsi view cube ya. Jadi untuk melihat dari beberapa sisi. Ada juga rip. Rip itu untuk membuat sirip pada penguat part. Kemudian ada love. Love untuk objek perpaduan beberapa bentuk potongan yang berbeda. Jadi love lebih ke apa ya? Intinya ada bentuk guci misalnya. Mungkin kotak ini kecil, bagian kotak ini gede. Nanti bentuknya itu akan menyesuaikan dari bentuk potongan yang berbeda. Ada juga sweep. Fungsinya untuk membuat objek terbentuk dari sketch atau profil garis batch. Kemudian ada juga coil. Coil ini untuk membuat melingkar seperti bekas. Kemudian ada juga perintah thread. Nah, perintah thread juga sebenarnya bisa seperti misalnya, saya mau bikin lubang di sini dengan dimensi 20. Finish. Habis itu saya extrude. Nah, extrude itu nggak melulu tentang apa ya, create body. Bisa juga kita mengekat. Ada 3 jenis extrude ya. Ada extrude to body, extrude cut, ada juga yang intersect. Kalau ini join, cut. Coba pilih cut, kemudian oke. Maka di sini akan bolong. Nah, thread-nya itu berfungsi untuk membuat ulir bagian dalam maupun ulir bagian luar. Kemudian kita klik, maka di sini biasanya udah otomatis specification-nya. Karena tadi saya membuat lubang ukuran 20, maka di sini kan sudah otomatis kedetek. Mungkin kita bisa mengganti ukuran dari matrisnya. Seperti itu. Kemudian ada juga fillet ya. Nah, kalau fillet yang di sini itu hampir sama dengan yang di 2 dimensi, hanya saja fillet yang di sini untuk fillet 3 dimensi. Contoh, saya mau bagian sini itu nggak tajam, dibikin fillet 1 mili. Seperti ini. Bagian luar 1 mili semua. Kemudian oke. Nah, ini untuk fillet. Ada juga chamfer 3 dimensi. Chamfer itu yang ini ya. Misal bagian ini fillet, bagian sini chamfer. Sini saya chamfer 1. Kemudian oke. Nah, kalau tampak atas ya atau tampak di depan seperti ini. Kemudian ada juga work plan. Nah, work plan ini nanti fungsinya untuk kita membantu memungkinkan bidang baru yang tidak sejajar dengan bidang kerja lain. Misal nih, kita lihat originnya. Kalau saya biasanya patokannya adalah origin. Ketika kita gambar pas di titik 0 atau di titik tengah, maka plane-nya sudah otomatis di tengah. Misal nih, saya mau lihat kalau misal kotak ini itu dibelah. Nih, kita pilih yang plane yang membelahnya ya. Seperti XY plane, saya klik kanan, visibility. Kemudian ada perintah view. Di sini ada half section. Saya pilih ini. Dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat atau kita bisa melihat bagian yang sudah di section atau dipotong. Biasanya digunakan untuk pengerjaan-pengerjaan bagian dalam. Oke, itu adalah materi untuk perintah 3 dimensi. Untuk materi itu sekian, nanti jangan lupa materinya dicatat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.